aku menemukan dirimu. Pernikahan beda usia. Bab 005. Kemana Bu? Ke rumah keluarga Rohichan. Ya Tuhan, tolong aku. Om, aku hamil. Aku mohon Om harus nikahi aku. Astaga Priljari lo, keiris itu. Stella panik. Darah mengucur lumayan banyak dari kulit jari telunjuk Aprilia yang tergores pisau. Aprilia pun tak kalah kagetnya karena melamun, ia tak sadar mengiris jarinya sendiri. Kok ngelamun sih lo? Bentar-bentar, gue ambil plester dulu ke dalam. Stella berlari ke dalam rumah. Tadi saat pertama kali datang kemari, Aprilia melihat para pelayan sedang sibuk. Yang ia dengar kalau keluarga kakek dan neneknya dari pihak ibu akan datang. Karena tidak bisa membantu acara di depan, Stella mengajak Aprilia membuat rujak buah-buahan di dapur terbuka belakang rumah yang menghadap ke kolam renang pribadi. Aprilia mungkin begitu naif. Setelah kejadian malam itu ia bertekad akan melupakan segalanya. Dan akan menganggap seolah tak terjadi apa-apa. Namun harapannya sia-sia. Cinta satu malam itu membuahkan janin yang kini ada di dalam perutnya. Apa kini yang harus dilakukan? Sanggupkah ia mengatakan pada Boril kalau ia hamil? Lalu apa yang diharapkannya saat Boril tahu kondisinya? Bisakah Boril percaya? Oma Cindy, Stella, bagaimana pendapat mereka nantinya? Dan, terutama orang tuanya. Sebulir air mata pun bergulir lagi dari netranya. Cuma keiris doang Pril. Sampai nangis gitu. Aprilia menoleh pada Stella yang datang membawa plester dan membantunya membebat jarinya. Done. Bangga Stella pada hasil karyanya membalut luka Aprilia. Hari ini papa aneh banget deh masa minta dibikinin rujak. Padahal papa gak pernah makan itu loh. Dan yang lebih anehnya lagi, papa malah minta kamu yang bikinin Pril kayak orang ngidam ya. Stella tertawa mengingat perilaku aneh ayahnya. Tapi tidak dengan Aprilia. Apa mungkin Boril yang mengalami gejala hamil seperti yang ia lihat di sinetron-sinetron? Tanpa sadar Aprilia mengelus perutnya yang masih rata itu. Ngelamunin apa sih non? Bilang coba. Gak ada. Aprilia coba menetralkan kembali perasaannya. Tapi matanya malah menangkap sudut bibir Stella yang terluka. Stel, coba sebentar deh. Aprilia menaruh mangga yang dikupasnya lalu memperhatikan wajah Stella dengan seksama. Sudut bibir lo berdarah. Kenapa Stel? CK, biasa. Biasa apa? Makanya ngampus. Biar kalau gue ada masalah di kampus, lo bisa bantuin gue. Bukannya malah diem aja di rumah. Lo ada masalah di kampus. Kenapa? Tanya Aprilia penasaran. Tapi Stella malah menggelengkan kepalanya. Serius lo gak mau cerita, Stel? Kayak lo mau cerita aja, alasan gak masuk kampus hampir sebulan ini, Aprilia tak mungkin mengatakan apa yang terjadi pada dirinya kan. Dan Stella tak mungkin mengatakan perihal gosip di antara mahasiswi sosialita kampus tentang Aprilia yang digosipkan merebut Dion darinya. Meski Dion memutuskannya tanpa sebab, Stella tak mungkin mengira Aprilia lah yang merebutnya. Mereka tak pernah bertemu. Stella bisa jamin itu. Kedua gadis cantik seumuran ini masing-masing tenggelam dalam pikiran buruknya. Sampai seorang pelayan datang memanggil. Non Stella. Iya mbak. Di depan sudah ada Ibu Naysila. Nyariin Non Stella. Oh, oke. Pril ikut yuk. Di sini aja Stel buahnya belum dikupas semua. Ya udah. Gue ke depan dulu ya, nanti nyusul ya Pril. Iya. Diikuti pelayan, Stella pun pergi ke arah depan rumah. Tinggal Aprilia sendiri di meja dapur membuat rujakan. Kanak. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu dan mendapatkannya langsung di hari ini juga? Bagaimana perasaanmu? Senang bukan? Nah,
Itulah yang dirasakan duda berkepala 4 owner rumah bengkel BMW terbesar di Indonesia ini. Boril tak bercanda ketika ia minta dibuatkan rujak. Ia belum pernah makan itu namun tiba-tiba saja sangat menginginkannya. Dan yang absurd adalah dia ingin buatan ratu mimpi erotisnya, siapa lagi kalau bukan pemilik mata abu-abu cantik putri Bapak Apko dan Ibu Liana. Mantan perawan yang cantik tak terkira. Dan bagai musafir padang pasir yang kehausan di tengah gurun, dahaga itu hilang kala melihat ratu mimpi erotisnya kini berada di rumahnya. Persis seperti fantasinya semalam. Aprilia terlihat luar biasa cantik dengan gaun putih selutut dan rambut yang digelung ke atas menampilkan leher putih jenjangnya. Jakun Boril naik turun. Andai kata ia vampir, mungkin ia sudah gigit Aprilia sekarang saking hausnya. Namun alih-alih menggigit, Boril malah berdiri tepat di belakang Aprilia menghirup dalam-dalam aroma parfum sang wanita. Persis penjahat kelam, Andy Bass. Bikin apa, you? Aprilia terlonjak kaget mendapati suara bariton di belakang tengkuknya. Ia pun berbalik dan mendapati tersangka utama tumbuhnya janin di perutnya itu. Mata abu-abu Aprilia tampak berair menahan sejuta rasa yang ingin ia ungkapkan. Namun tertahan sampai kerongkongan saja. Boril mengerutkan keningnya. Ia menghapus air mata di sudut netra Aprilia. Ada apa? Kenapa kamu nangis? Bibir Aprilia hanya berkedut tak sanggup terbuka. Apa? Apa kamu juga merasakan hal yang sama dengan saya, Yu? Sangat ingin bertemu. Entah kenapa. Pandangan mata keduanya terkunci. Ada sejuta kata yang ingin Aprilia ucapkan pada Boril. Boril benar. Aprilia pun merasakan hal yang Boril katakan barusan. Seharusnya ia benci pria ini. Seharusnya Aprilia tak boleh mengingatnya lagi. Tapi akhir-akhir ini Aprilia malah ingin bertemu Boril. Aprilia tak mengerti kenapa itu terjadi. Mungkin karena Boril lah pria yang pertama kali menyentuhnya. Bahkan kini Aprilia memejamkan mata menikmati sentuhan Boril di pipinya. Gelenyar aneh merasuki relung hati Boril. Seolah ada rasa asing yang ia tak bisa katakan apa itu yang jelas bukan hasrat bukan pula semangat. Namun lebih kepada perasaan emosional kala menatap wajah sendu Aprilia. Aprilia sedang merasakan luka yang amat dalam. Dan anehnya sakit itu dapat dirasakan Boril sekarang. Satu kecupan lembut dirasakan Aprilia di sudut bibirnya. Ia membuka matanya dan melihat dalam wajah tampan yang berusia jauh di atasnya ini. Lama keduanya berpandangan lagi. Aprilia tak mencegah ketika Boril menyentuh sisi kanan kiri pinggangnya. Justru ia semakin nyaman menghirup aroma pria itu di dekatnya. Biasanya pikiran mesum Boril akan bekerja sangat baik kalau dalam posisi pepet-memepet seperti ini. Apalagi Aprilia nampak tak keberatan andai dia mengeksplor tubuh Aprilia dengan tangannya atau mungkin bibirnya. Tapi, mendadak Boril merasakan akan ada hal besar menantinya di depan sana. Ada apa? Tanya Boril, mencoba mencari tahu sumber air mata Aprilia yang membuat hatinya seolah ikut merasakan sakit itu. Aprilia berpikir, mungkinkah ini saat yang tepat untuk bicara pada Boril? Bagaimana kalau Boril tak percaya? Bagaimana kalau justru pria itu meragukannya? Om? Ya. Boleh aku minta sesuatu? Boleh aku minta sesuatu? Boril mengangguk menyanggupi permintaan yang terucap dari bibir cantik yang rasanya manis ini. Mereka masih ada di dapur dengan Aprilia yang duduk pada tepian meja dan Boril yang memeluk pinggangnya erat. Posisi yang rawan mengingat siapa saja bisa masuk ke dapur dan memergoki mereka. Namun baik Aprilia dan Boril sudah tak peduli. Keadaan Aprilia terlalu mendesak jika harus menundanya lagi. Ada apa? Tanya Boril lagi. Aprilia mengambil tangan Arik yang sedari tadi betah di pinggangnya kemudian menaruh telapak tangan besar itu di atas perutnya. Kedua alis Boril bertaut, otak cerdasnya mulai bekerja. Mencoba memahami apa yang Aprilia ingin katakan. Ayu. Ini, Boril tercicit menebak sesuatu kemungkinan di kepalanya tapi ia berharap,
apa yang ia pikirkan ini salah. Tapi Aprilia malah mengangguk, seakan memang memikirkan hal yang sama dengan ayah. Sahabatnya ini, seraya menangis. Ada sebuah kehidupan di sini. Boril shock. Tak bisa mengatakan apapun, tak bisa memikirkan apapun, hanya sebuah dugaan yang Boril berharap itu salah. Namun melihat wajah serius Aprilia tidak mungkin kan kalau gadis itu main-main. Mungkinkah ini jawaban dari perasaannya yang selalu tak enak akhir-akhir ini? Aprilia menahan isak yang meluncur mencoba membuka bendungan air mata. Aku minta tolong bilang apa yang harus aku lakukan Om. Aku bingung. Dan air mata itu pun akhirnya terluruh jatuh. Bersamaan dengan hantaman kebimbangan yang kini dirasakan Boril Fabian Rohichan. Aprilia hamil. Anaknya, mereka bukan pasangan kekasih dan demi Tuhan Boril tidak pernah menyangka jika hubungan malam itu akan membuahkan hasil yang kini telah disentuhnya dengan mengelus perut Aprilia. Tolong aku gak tahu harus gimana. Jangankan Aprilia, Boril saja bingung mencerna kejadian ini. Saat dalam kebingungan itulah suara Bik Ratna, pelayan di rumah Boril terdengar dari arah luar dapur. Melihat tuannya dengan Aprilia dalam posisi itu, Bik Ratna menundukkan kepalanya. Sedangkan Boril masih mempertahankan posisinya. Maaf Pak, permisi. Bapak dipanggil Nyonya Cindy. Boril tak menjawab. Ia masih terus memandangi Aprilia yang baru saja mengatakan mengandung anaknya. Dengan wajah merah karena malu, Bik Ratna lalu pergi. Boril menurunkan Aprilia dari meja. Lalu menarik pelan tangannya. Awalnya Aprilia tidak mau. Namun Boril menggenggam tangannya erat seolah menyalurkan energi untuk apa yang akan terjadi di depan. Di meja makan, sudah ada Cindy, Stella, Naysila serta mantan mertua Boril Raihan Karim dan Saraswati. Suasana hangat sebuah keluarga besar sangat terasa di sini. Mas, sini duduk. Aku siapin nasi ya. Naysila menarik bangku. Mempersilahkan Boril duduk di sana. Raihan dan Saraswati melihat putrinya bangga. Sudah cocok ini jadi Nyonya Rohichan, goda Saraswati. Semburat merah muncul di rona pipi Naila mendengar godaan ibunya. Begitupun Stella yang menaik turunkan alisnya turut menggoda Naysila sehingga dokter Obigin itu tersenyum salah tingkah. Boril hanya diam tak menanggapi candaan itu. Dan diamnya Boril yang berdiri di depan Aprilia, tak luput dari pandangan Cindy. Boril adalah putranya. Boril adalah putranya dan sang putra terlihat seperti dalam masalah. Tentu saja Cindy merasakannya. Pril, sini. Ajak Stella pada Aprilia agar duduk di sebelahnya. Aprilia yang masih dalam keadaan bingung, mulai melangkah namun lengannya dicekal Boril. Aprilia menoleh. Wajah Boril mengeras seperti menahan sesuatu yang membuncah dari balik dadanya. Tangan Boril yang menggenggam erat lengan Aprilia menjadi pusat perhatian. Senyum Naysila perlahan hilang begitupun dengan kedua orang tuanya. Saya mohon perhatiannya sebentar, ada yang ingin saya sampaikan. Ucap Boril datar. Membuat semua orang bingung. Ada apa Mas? Tanya Naysila. Kebetulan, kita sedang berkumpul saya ingin menyampaikan kabar baik. Kalau, sebentar lagi saya akan menikah. Boril lantang berbicara hingga suasana yang tadinya riuh hangat berubah menjadi senyap ditelan keterkejutan. Tiada angin tiada hujan, Boril mengumumkan akan berita pernikahan dirinya. Raihan tersenyum penuh wibawa memahami apa yang ingin Boril sampaikan. Tentu, bukankah kami kemari untuk membicarakan pernikahanmu dengan Naysila? Iya kan? Ayo duduklah, kita makan dulu. Naysila tersenyum manis. Membenarkan apa yang barusan ayahnya katakan. Tapi Boril menggelengkan kepalanya. Maaf Papi, bukan dengan Naysila. Tapi, Boril melihat ke arah Aprilia yang tangannya masih ia genggam. Dengan Aprilia Ayu.
Tak satu pun telinga yang mendengar di sana kecuali terkejut dengan apa yang barusan disampaikan oleh Boril. Keheningan pun pecah dengan suara tawa Stella yang terkesan dipaksakan. Jangan bercanda Pak. Papa nih kalau ngeledekin Aprilia gak main-main deh. Iya kan Pril? Senyum di wajah Stella lenyap manakala melihat sang sahabat hanya tertunduk menahan tangis berlindung di balik tubuh tinggi kekar ayahnya. Papa nggak bercanda Stella, papa akan segera menikah dengan Aprilia. Apa-apaan ini mas, kamu sama sekali nggak menghargai orang tua aku yang datang kemari untuk membicarakan pernikahan kita, tapi dengan seenaknya kamu bawa perempuan anak penjual soto ini gabung di tengah pembicaraan. Dan lebih nggak masuk akalnya lagi kamu menggumumkan akan menikahi perempuan ini. Di mana akal sehat kamu mas? Sembur Naysila membabi buta. Kapan saya sepakat untuk menikahi kamu Nay? Dan maaf, saya selalu menganggap kamu seperti adik saya sendiri karena kamu adalah adik dari almarhumah ibunya Stella. Dan kamu menikahi perempuan yang sudah kamu anggap seperti anak sendiri. Dia teman Stella dari kecil. Sebagai mantan mertua kamu, saya tidak setuju kamu menikahi temannya Stella ini, Boril. Saraswati yang bicara. Kenapa Mami gak setuju? Kalian berbeda kasta. Mami dan Papi maklum mungkin kamu suka dengan daun muda, tapi lebih baik kamu urungkan niat kamu itu. Naysila 1000 kali lebih cocok mendampingi kamu. Amarah Boril naik sampai ke ubun-ubun mendengar kesombongan mantan mertuanya yang memang sudah jahafal itu. Terima kasih untuk sarannya Mami. Tapi saya tidak akan mengurungkan niat menikahi Aprilia karena Aprilia sedang hamil anak saya. Bagaikan petir menyambar di atas kepala mereka saat mendengar ucapan Boril barusan. Tatapan menjijikan pun dilayangkan keluarga Karim pada Aprilia. Naysila menggeram marah. Begitupun dengan kedua orang tuanya. Naysila akan menamparkan Aprilia namun dicekal Boril. Kalian menjijikan. Cukup. Suara lantang Cindy menggema di ruang tamu ini. Tahan dirimu Naysila. Sejak tadi saya diam. Tapi ini rumah saya, Boril mengumumkan kabar bahagia. Kenapa kalian menghina? Aura ketegasan menguat dari wajah Cindy. Ia sadar putranya salah. Namun ini rumahnya. Ia tak mau siapapun bertindak seenaknya di rumahnya. Mama, Mas Boril. Mama paham Naysila. Naysila mencoba mengambil simpati Cindy namun sepertinya tak akan berhasil. Ayo kita pulang. Seru Raihan. Hanya membuang waktu saja datang kemari untuk mendengar drama. Murahan ini, iya betul Pi. Beruntung putri kita tidak jadi menikah dengan Boril. Permisi. Saraswati menarik tangan Naysila yang masih betah memandangi pria yang dicintainya itu. Ketiga orang itu pun pergi sambil terus mengeluarkan sumpah serapah mereka. Cindy memejamkan matanya lelah. Ia terduduk di kursinya. Boril mendekati ibunya. Tak ada yang ia pikirkan perasaannya selain Cindy. Senakal dan sebejatnya Boril, dia tak pernah membuat malu ibunya. Kecuali hari ini. PLAKKK. Boril dan Cindy sama-sama terkejut dengan suara tamparan yang berasal dari Stella yang menamparkan Aprilia. Kurang ajar lo. Sahabat macam apa yang hamil anak papa temannya? Lo menjijikan Vi. Aprilia menagis memegangi pipinya. Inilah yang ia takutkan. Amarah orang-orang terdekatnya mengetahui seberapa buruk perbuatannya dengan Boril. Stella menjambak rambut Aprilia namun tak lama karena Boril langsung menarik Aprilia dalam pelukannya. Stella, jangan begini. Pinta Boril mencoba menenangkan putrinya. Jadi benarkan. Gosip di kampus kalau mereka bilang lo open B. Oh, gila. Gak ngangka. Bokap gue sendiri lo ambil. Stella. Sentak Boril. Papa jangan dengar omongan dia Pak. Dia gak mungkin hamil anak papa. Dia cewek gak bener. Satu kampus udah tahu kebusukannya. Cuman aku yang bego masih percaya sama ular kayak dia. Stella pun berlari pergi ke kamarnya.
Air mata Aprilia tumpah mendengar cacian yang terlontar dari sahabat baiknya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Stella tak pernah marah padanya, bahkan selalu menjaga perasaannya, tapi kini Aprilia tak bisa menyalahkan gadis itu. Dia sendiri yang merusak kepercayaan Stella. Dia sendiri yang menghancurkan persahabatan mereka. Aprilia masih dalam dekapan Boril menumpahkan segala bentuk emosi jiwa yang tak pernah terbayangkan. Seperti ini sebelumnya. Dan Boril masih setia mengelus lembut rambutnya, menyalurkan energi untuk tetap kuat bertahan. Mau pelukan sampai kapan? Refleks pelukan keduanya pun terlepas saat mendengar suara Cindy. Cindy berdiri dari duduknya memperhatikan kedua sejoli yang bahkan sampai saat ini tak pernah dibayangkan Widya kalau mereka akan punya anak. Ayo pulang Pril. Aprilia ketakutan, Cindy pun sepertinya sama membencinya dan menyuruh pulang. Jika tadi hinaan Naysila dan Stella saja mampu membuat mentalnya jatuh, apalagi kini Cindy. Cindy pasti akan mengusirnya. Atau justru lebih parah, menyuruhnya menggugurkan bayi ini. Ya Tuhan, selamatkan bayiku. Aprilia menutup matanya bersiap menerima makian bahkan pukulan dari Oma Cindy. Tapi Aprilia menegang kala mendapat pelukan hangat dari Cindy sambil wanita yang ia panggil Oma itu mengelus rambutnya. Tak lama peluka itu terlepas, mata Cindy berkaca-kaca. Aprilia pun menangis lagi. Oma, maafin Aprilia. Aprilia bikin malu Oma, maafin Aprilia. Jangan nangis, tenanglah. Ada Oma. Aku. Oma yang harusnya minta maaf. Oma tidak bisa mendidik Boril dengan baik. Seandainya Aprilia bilang sama Oma dari awal kalau Boril perkosa kamu, kita bisa visum biar kita lapor polisi. Boril melotot. Mulutnya terbuka lebar tak percaya dengan apa yang dituduhkan ibunya. Begitupun Aprilia yang tak kalah kagetnya. Mama gak tahu kalau, diam kamu. Berani-beraninya kamu rusak anak gadis orang. Boril seketika langsung diam, dibentak ibunya. Sekarang kamu harus tanggung jawab sama perbuatan kamu. Kita lamar Aprilia sekarang. Boril mendengus kesal. Hah. Andai saja ibunya tahu kalau dia yang diperkosa Aprilia malam itu.